Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min al-niyyati wa ja'al niyyati salihan amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidzah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustaz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, dan khususnya kalau ada saudara-saudari kita, keluarga kita, kerabat kita yang saat ini sedang ditimpa penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, kemudian Allah istiqomahkan beliau selalu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa menggunakan umur kita, waktu kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk ibadah yang paling penting di dalam hidup kita ini adalah belajar ilmu agama. Bagaimana ibadah kita ini akan menjadi benar kalau kita tidak belajar ilmu agama? Bagaimana kita ini bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita tidak mau meluangkan untuk belajar ilmu agama? Bagaimana kita bisa mengenal mana yang halal dan mana yang haram tanpa kita belajar ilmu agama? Maka belajar ilmu agama ini betul-betul penting, yang harus selalu kita tingkatkan. Kalau kita mencari dunia aja setiap harinya mau ada peningkatan, kenapa untuk mencari akhirat yang kuncinya yaitu belajar ilmu agama? Kenapa kadang-kadang kita tidak mau melakukan peningkatan demi peningkatan? Kalau bulan ini saya hadir majelis taklim 2 kali 3 kali, bulan depan harus 4-5 kali. Sebagaimana kita bisa meningkatkan untuk mencari dunia, kenapa mencari akhirat sekali lagi yang kuncinya adalah belajar ilmu agama? Kenapa kita tidak lebih semangat lagi? Dan insya Allah setiap Rebo kedua, cuma hanya untuk saat ini, setiap Rebo kedua insya Allah ada kajian bersama Al-Faqir membaca kitab Adab Sulukil Murid karya Khalil Habib Abdullah Al-Haddad. Membaca kitab Adab Sulukil Murid, tata cara orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dibimbing langsung oleh beliau Habib Abdul Haddad, yang akan kita baca setiap pertemuannya insyaallah 1 bab ya. Kecuali di 1 bab tersebut kayaknya ada yang harus kita panjang lebarkan, maka kita akan bagi menjadi 2. Sekarang kita masuk kepada bab pentingnya mencari teman di dalam kehidupan kita dan mencari seorang guru di dalam belajar ilmu agama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala musannifil imam kutubil irsyad wa ghathil ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alim bin Umar al-Haddad nafa'ana Allah bihi wa bi ulumina wa ulumikum wa sayyi wilayati wa akhlaqi fid dharain amin. Qala faslun bab wal takun laka ayyuhal muridu. Wahai orang-orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti menuju yaitu mendapat kemuliaan baik itu di dunia apalagi di akhirat. Wahai saudaraku yang ingin menuju kepada kemuliaan di dunia apalagi di akhirat, hendaknya engkau inayatun tamatun, memiliki inayah, perhatian tamatun khusus besok batil akhir dengan pertemanan dengan teman-teman yang baik. Wa mujalasati sholihin al-abrar, dan engkau duduk as-sholihin bersama orang-orang soleh al-abrar yang baik. Jadi di sini yang pertama Habib Abdul Haddad menekankan kepada kita, wahai hamba-hamba yang ingin menuju kepada kemuliaan di akhirat, hendaknya kalian harus memiliki pandangan khusus, perhatian lebih di dalam mencari teman. Dan tatkala kita mencari teman, carilah teman yang kalau kita duduk dengan mereka itu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Duduk dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang baik. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita sedikit membahas teman yang baik itu teman yang seperti apa. Teman yang baik itu bukan tatkala kita butuh uang, kita ngutang dengannya dikasih. Bukan juga waktu kita lapar, dia menraktir kita dengan cuma-cuma, kita nggak usah bayar lagi. Bukan juga tatkala kita mau pergi ke salah satu tempat, dia siap meminjamkan motornya, mobilnya untuk kita. Bukan itu juga. Tapi yang dinamakan teman yang baik adalah teman yang selalu mengingatkan kita kepada kebaikan. Teman yang baik adalah teman yang tidak ikhlas, tidak rela, tidak senang kalau kita ini berada di dalam tempat sesuatu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman yang baik itu selalu ingin mengajak kita kepada kebaikan dan menjauhkan kita daripada segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini teman yang baik. Dan jangan suka salah paham tatkala ada teman kita yang terkadang dia selalu mengajak kita kepada kebaikan. Mau sholat berjamaah diajak, mau hadir majelis taklim diajak, mau hadir acara di mana diajak. Ini teman yang baik. Cuma kadang-kadang kita ini salah paham dengan teman-teman yang seperti ini. Kita langsung katakan kepadanya, gak usah sok alim lah. Kamu kalau pengen masuk surga sana. Saya surganya terakhiran juga gak apa-apa lah. Kadang kita suka salah paham yang seperti ini. Ini teman-teman yang seperti ini yang pernah disinggung oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, sab'atun yudilluhumullah fi dillihi yawma la dilla illa dilluh, kata Nabi. Ada 7 golongan manusia yang di hari kiamat di padang mahsyar matahari sejengkal di atas kepala kita. Ini 7 golongan ini akan diberikan naungan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di hari tersebut kata Nabi tidak ada naungan kecuali naungan 7 orang tersebut. Siapa di antaranya? Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Rajulani, 2 hamba Allah, laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Tahabba fillah, saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaih, berkumpul karena cinta kepada Allah. Wa tafarraqa alaih, dan berpisah pun karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti berkumpul karena cinta kepada Allah? Berkumpulannya semuanya mengingatkan kepada Allah. Duduk di tempat seperti ini juga yang dibicarakan bagaimana dekat dengan Allah, bagaimana kita makin istiqomah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Itu yang diartikan bahwa tahabba fillah, saling mencintai karena Allah. Ijtama' alaih, berkumpul selalu dalam kebaikan. Berkumpul di majelis taklim, berkumpul baca Quran, berkumpul di mana-mana kumpulannya kebaikan. Walaupun dia di warung, berbicaranya tentang masalah kebaikan, bukan ngomongin orang, memfitnah orang, menggunjing orang, semuanya kebaikan. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena cinta kepada Allah. Contoh, tatkala sudah berjuang bareng-bareng,
Mungkin dia seorang ustadz, santri, atau ya orang biasa, tapi dia harus ditugaskan di satu tempat yang mana di sana orang lebih butuh. Akhirnya dia berpisah dengan temannya ini, berpisahnya karena untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk suatu kebaikan. Maka orang yang seperti ini di dunia dia mungkin bisa terpisah dengan tempat, dengan keadaan, dengan waktu, dengan kematian, tapi hakikatnya kelak dia di padang mahsyar dia akan disatukan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah di dalam naungan khususnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan suhbatul akhyar. Mujalasati sholihin al abrar. Duduknya kita dengan orang-orang baik. Sehingga teman yang baik, sekali lagi, teman yang selalu mengingatkan kita akan kebaikan. Teman yang tidak rela kalau kita ini terjerumus dalam kejelekan. Makanya kalau kita punya teman, nah teman ini kalau melihat kita salah dia biasa aja. Kalau melihat kita ini sholatnya sudah mulai bolong-bolong dan berjamaah, dia tidak menegur kita. Ini bukan teman akhirat. Ini teman dunia yang akan terputus tatkala kita sudah tidak memiliki dunia di mata dia. Maka yang kita cari ini bagaimana kita memiliki teman yang memberikan manfaat kepada kita akan kebaikan, sehingga kalau di akhirat kita akan dikumpul oleh Allah berkat pertemanan tersebut. Ini yang harus kita cari. Tapi kalau ada teman kita mulai sholatnya kadang-kadang bolong-bolong, kadang tidak berjamaah, dia selalu hadir mengingatkan kita. Kemudian kadang lewat WhatsApp, lewat telepon, di mana kamu? Ayo siap-siap sholat. Ayo ini ada investasi akhirat, ada pondok pesantren akan dibangun, ada majelis taklim, ada ustadz kiai ulama kita nih mau buat sesuatu kegiatan. Ayo mau ikut dah menyumbang investasi akhirat di dalamnya. Tatkala kita mendengarkan seperti ini, ternyata teman kita ini tidak mau. Bahkan teman kita lebih cenderung menghabiskan uangnya, menghabiskan apa yang dia miliki untuk sesuatu yang haram. Kita tidak senang dengan hal tersebut. Pengen teman kita jadi baik. Inilah yang disabdakan juga oleh Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman di antara kalian, kata Nabi, sampai engkau mencintai orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Kita cinta kalau kita ini selalu berbuat kebaikan, tapi belum sempurna, kata Nabi, iman kita. Bahkan bisa keropos kalau melihat orang sesama Islam, sesama muslimah berbuat kejelekan, kita biasa saja. Ini iman yang sudah mulai keropos. Jadi dia tidak peduli, acuh, biarkanlah. Yang penting saya sudah ngingetin, mau dia neraka kayak mau dia apa, mas bodoh tadi, sudah gak ada urusan saya. Nah ini iman yang sudah mulai keropos. Jadi waktu kita lihat orang bermaksiat, kita biasa saja. Ini iman kita sudah mulai keropos. Naudzubillah min dzalik, kita mungkin pulang tengah malam, kemudian di terminal atau di stasiun kita lihat di pinggir-pinggir jalan ada seorang perempuan yang menawarkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang haram. Kemudian dari jauh kita cemooh dia, kita hina dia, kita hardik dia. Perempuan gak tahu malu, menjual dirinya. Kemudian seakan-akan dia menjelekkan perempuan tersebut, merasa dirinya lebih baik. Ini berarti iman kita sudah mulai keropos. Makanya kata Nabi, kalau engkau lihat kemungkaran, paling tidak ingkarlah engkau dengan hatimu. Jadi kita melihat perempuan itu ingkar, itu suatu kesalahan. Tapi ingkarnya kita bukan merendahkan perempuan tersebut, tapi ingkarnya kita dengan maksiat yang dia lakukan, dan kita mendoakan perempuan tersebut agar diberikan hidayah taufik oleh Allah. Ini kadang-kadang kita juga kadang-kadang kebablasan tentang masalah ingkar dengan maksiat. Ingat, yang Allah perintahkan kita ini benci kepada kemaksiatannya, bukan benci kepada orangnya. Kita kadang-kadang terlalu semangat benci maksiatnya, benci orangnya. Ini kebablasan kita ini. Yang dalam agama kita diperintahkan itu benci kepada perbuatannya, sama orangnya kita nggak boleh benci. Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Kita ini saudara. Dan jangan merendahkan orang, termasuk orang yang bakal meninggal suul khatimah itu yang suka merendahkan orang lain, merasa dirinya lebih baik. Saya mah lebih baik dari dia. Buktinya sholat 5 waktu saya di masjid, di musola, dia nggak pernah ke masjid, sholat bolong-bolong, majelis saya nggak pernah absen, baca Quran nggak pernah, Quran sering dia baca. Tatkala merasa dirinya lebih baik, ditakutkan itu iman akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata para ulama, termasuk orang itu akan dicabut imannya sebelum dia meninggal dunia adalah orang yang merasa dirinya aman daripada tercabutnya iman. Jadi merasa dirinya ahli surga, nggak bakal masuk neraka. Kenapa? Sholat 5 waktu saya jalankan, Ramadan saya nggak pernah absen, semua maksiat saya berusaha tinggalkan.
Kalau saya melakukannya, saya bertobat kepada Allah. Orang yang merasa aman dengan keadaan imannya tidak akan tercabut, bahkan sampai merendahkan orang lain, kata para ulama, maka iman dia akan dicabut oleh Allah sebelum dia meninggal dunia. Oleh karenanya, tatkala kita melihat orang yang berbuat kesalahan, jangan kita merendahkan dia, jangan merasa diri kita lebih baik, tapi doakan agar mereka diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian tadi teman yang baik. Nah sekarang, apakah boleh kita kumpul dengan teman-teman yang tidak baik? Di dalam keterangan ini kita diperintahkan untuk kumpul dengan teman-teman yang baik. Artinya kita harus memilah dan memilih. Kemudian bagaimana kalau kita duduk dengan teman-teman yang tidak baik? Teman-teman yang kebanyakannya selalu mengajak kita kepada kejelekan. Dikit-dikit ngajak kita ke karaoke, dikit-dikit ngajak ke diskotik, dikit-dikit ngajak ke tempat ngadu ayam, dikit-dikit ngajak apa? Cari nomor di kuburan, cari togel. Kalau kita kumpul sama orang seperti ini boleh tidak? Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kumpulnya kita dengan orang ahli maksiat, dengan orang-orang yang jauh dari Allah, itu diperbolehkan dengan dua syarat. Sehingga kita kalau mau kumpul penuhi dulu dua syarat ini. Kalau dua syarat ini ada, silakan kumpul dengan orang ahli maksiat, tidak apa-apa. Yang pertama, kita yakin tidak akan terpengaruh dengan mereka. Jadi kalau kita kumpul sama mereka nih, dia ngomongin orang, kita nggak mau, kita langsung pergi. Karena ingat sudah kita bahas dalam bab ghibah ya, yang mendengar dengan yang berbicara dosanya sama. Jadi kalau ada orang menggibah, ingatkan, tidak bisa tinggalkan. Karena kalau kita mendengarkan dosanya sama. Ustadz Habib, saya nggak pernah ngomongin orang, cuma saya pendengar setia orang yang suka ngomongin orang, sama aja nih dosanya. Di grup WhatsApp ada grup hobinya ngomongin orang, kita ada di situ menjadi pembaca setia, sama dosa dengan orang yang menggunjing. Di grup WhatsApp, nah kalau ada grup yang aneh-aneh seperti itu keluar. Makanya kadang-kadang saya aneh, ada grup-grup WhatsApp yang dibentuk untuk kebaikan-kebaikan. Alasannya apa? Maaf, HP saya lemot, saya keluar. Tapi dia punya grup yang aneh-aneh nggak keluar. Ini aneh. Grup tentang masalah belajar ilmu agama, alasannya HP-nya lemot. Ini kayaknya bukan HP-nya yang lemot atau HP-nya yang sudah mulai panas. Ini hatinya yang belum dicas atau kepanasan. Tapi grup-grup yang aneh-aneh, grup-grup yang gak jelas, yang kadang-kadang ngirim foto aneh-aneh, yang kadang-kadang ngomong gak tahu, gak ke timur, gak ke barat, utara, selatan, gak jelas, dia malah bertahan. Nah, maka di sini kata Imam Ghazali, boleh kumpul dengan orang ahli maksiat. Pertama syaratnya kita yakin tidak akan terpengaruh. Yakin tidak akan terpengaruh? Silakan. Dan ingat ya, kata-kata yakin ini ada tolak ukurnya, bukan asal coba aja dulu, enggak ada. Ada orang biasa coba-coba. Kita aja kadang kalau mau beli sesuatu aja nggak mau coba-coba. Dicoba sampai pas, sampai enak baru saya beli. Nggak mau pakai coba-coba. Apalagi ini masalah iman, masalah kita punya agama. Jangan coba-coba. Merasa berat, jangan kumpul. Kemudian yang kedua, syaratnya ini dua-duanya pokoknya harus terpenuhi. Nggak boleh salah satunya, dua-duanya harus terpenuhi. Yang kedua, kita bisa narik mereka kepada kebaikan. Ada orang yakin nggak bakal terpengaruh. Saya kumpul sama mereka, Ustadz Habib, nggak bakal terpengaruh. Kuat saya, mau dia bilang keras, saya nggak bakal terpengaruh. Baunya pun saya nggak bakal terpengaruh. Tetapi kita kumpul sama mereka cuma iseng. Kamu kumpul ngapain? Ya iseng aja, Bib. Saya ini selama ini nggak pernah mencium bau khamar minuman keras. Sesekali saya ingin mencium baunya aja. Minum dah, nggak bakal terpengaruh. Nggak boleh. Kamu mau kemana? Ke diskotik. Ngapain? Mau melakukan yang haram? Udah, saya cuma pengen tahu aja itu lampu diskotik itu kok warna-warni itu dibuatnya dari apa. Barangkali bisa saya beli, saya pasang tadi di rumah. Jadi iseng, tidak untuk mengajak kepada kebaikan. Ini dilarang oleh Imam Ghazali. Ya, jadi kalau kita pengen kumpul dengan orang ahli maksiat, orang-orang yang tidak baik, syaratnya dua tadi. Pertama, kita yakin tidak akan terpengaruh dengan mereka. Yang kedua, kita bisa menarik mereka kepada kebaikan. Karena dikatakan orang yang soleh kumpul dengan orang yang tidak baik akan terpengaruh akan keburukannya. Ya, tapi kebaikannya orang yang tidak baik kumpul dengan orang yang baik akan terpengaruh akan kebaikannya. Ini pentingnya kita duduk dengan orang-orang yang soleh dan dilarang kita duduk dengan orang-orang yang tidak baik. Nah,
Wa kun syadidal hirsi ala talabi syaikhin salihin mursyidin nasihin arifin bisyariah salikin lit tariqah da'ikin lil haqiqah kamil akli wasi'a sadri hasanah siyasati arifin bitabaqatin nasi mumayyizin baina gharaisihim wa fitarihim wa ahwalihim. Sekarang yang kedua kita membahas pentingnya mencari seorang guru. Belajar ilmu agama sesuatu yang penting. Tidak kalah pentingnya mencari seorang guru untuk kita belajar ilmu agama. Ini sesuatu yang lebih penting. Karena berapa banyak orang berhijrah meninggalkan dunia hitamnya, meninggalkan dunia yang tidak baik, berhijrah menuju Allah gara-gara salah milih ustaz, salah milih pembimbing, akhirnya cara pemahamannya semuanya rusak. Dan ini tidak sedikit. Dan yang seperti ini salah memilih guru, ini faktornya yang pertama karena dia ini belajarnya lewat media sosial, baik lewat Facebook, lewat Instagram, lewat YouTube, dan dia nggak tahu ini ustadz yang saya pelajari akidahnya apa. Makanya memilih guru itu penting. Kalau sudah salah milih guru, cara pemahamannya beda. Ketemu teman beda sedikit syirik, langsung dikat syirik. Ketemu dikit sama orang langsung dikatakan, wah kamu ini salah, kamu ini bid'ah, kamu ini kafir, macam-macam. Padahal sholatnya kita masih sama, sholatnya masih 5 waktu, sama. Puasa Ramadannya sama. Kemudian kita tidak menyekutukan Allah, sama. Tapi kenapa orang ini kok berani seperti itu? Karena salah memilih guru. Makanya biasanya ada orang tanya kepada kita, mana dalilnya? Kamu nih baca dzikir pakai tasbih. Zaman Nabi gak ada tasbih. Nah, sekarang mana dalilnya kamu nih baca dzikir pakai tasbih? Mana dalilnya? Atau mungkin pakaian abri. Zaman Nabi tidak ada abri. Kenapa pakai kayak seperti itu? Mana dalilnya? Bingung. Kamu selama ini baca maulid, emang zaman Nabi ada maulid? Tidak pernah ada seorang sahabat baca maulid mahal qiyam, ya Nabi salam. Tidak ada. Mana dalilnya? Nah, terjadi seperti ini tidak sedikit karena apa? Karena salah milih. Walaupun kita beritahu dalilnya, walaupun kita beritahu ayatnya, walaupun kita beritahu hadis-hadisnya, bahkan kita mengambil pendapatnya gurunya mereka, tetap tidak akan mampu untuk memahamkan mereka. Kenapa? Karena sudah salah milih guru. Ntar ujung-ujungnya alasannya pokoknya saya ngikuti guru saya. Ntar gitu. Makanya kalau kita ketemu orang yang sedikit demi sedikit nanya mana dalilnya, gak usah repot. Dan kita gak usah berdebat. Apalagi kita gak pernah mondok di pesantren, cuma hadir majelis taklim, tidak usah repot. Langsung bawa orang tersebut ke rumah ustadz kiai ulama kita, selesai. Kamu tanya dalilnya, iya dalilnya mana? Ayo datang ke rumah ustadz kiai ulama saya, beres. Kemudian kalau seandainya sudah kita ajak, ternyata tidak mau, dia bilang, oh maaf saya sibuk 24 jam, saya sibuk, tidak punya waktu. Kita tekankan kepada mereka, kapan Anda punya waktu, saya dengan guru saya akan datang ke rumah Anda memberitahu semua dalil yang Anda minta. Kalau dia tetap katakan kekeh, tidak mau, berarti ini bukan tanya dalil. Jangan-jangan ada misi terselubung di balik itu semuanya. Kenapa? Tanya dalil akan kita beritahu. Kenapa waktu diberitahu tidak mau? Inilah yang dikatakan pentingnya kita belajar ilmu agama. Lalu seperti itu, bagaimana hukumnya kalau kita belajar lewat media sosial? Seperti sekarang belajar lewat Facebook, lewat Instagram, YouTube. Bagaimana hukumnya kita belajar lewat media sosial? Itu diperinci. Yang pertama boleh, dengan syarat kalau kita tahu ustadz, kiai, ulama yang kita belajar di media sosial. Kita lihat ini. Oh ustadz ini, oh kenal saya. Oh ini akidahnya sama seperti kita Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah Sufiyah, sama tidak apa-apa. Tapi akan menjadi tidak boleh kalau kita nggak tahu ini orang akidahnya seperti apa. Kalau kita ragu, kita belajar di media sosial ini, ustadz kiai ulama ini akidahnya seperti apa? Tolong Anda foto itu orangnya atau Anda screenshot, kemudian tanya kepada ustadz kiai ulama kita di kampung kita. Ustadz, saya mau belajar sama orang ini. Ustadz ini kira-kira sama tidak akidahnya? Oh ini sama dengan kita, saya kenal ini orang. Bagus, semangat sama kita. Belajar apa-apa. Tapi kalau ternyata orang itu beda,
Dia suka membid'ahkan, dia mengharamkan daripada kebiasaan orang-orang saleh zaman dulu yang sudah dilakukan tahlil kemudian diharamkan, ziarah kubur diharamkan, tawasul tidak boleh, ziarah kubur tidak boleh. Ini beda. Dia mencaci maki sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia menghina para ulama-ulama kita. Imam Ghazali dikatakan kitab Ihya Ulumuddinnya sesat, hadis-hadisnya dhaif, semuanya hadisnya maudhu, palsu. Dia mengatakan Imam Nawawi seperti ini, mengatakan gak usah ikut mazhab Imam Syafi'i, langsung kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ini beda dengan kita. Kalau beda, gak usah. Dan ingat, jangan kita gengsi belajar sama ustadz di kampung kita. Tolong ini diingat. Di kampung kita ini insya Allah banyak ustadz. Cuma menjadi seakan-akan gak ada karena kita punya sifat gengsi. Masa saya belajar sama ustadz di kampung? Saya mau belajar yang di kota. Saya pengen kalau di Cirebon Buya Yahya langsung di At-Taqwa. Saya pengen di Jaga Satu, di Hasanin bin Yahya, anaknya kayak Habibmu. Oh saya maunya di Watubullah Habib Mikdad Baharu, yang lainnya saya nggak level. Ini penyebab. Kata Nabi, dua manusia yang tidak bakal dapat ilmu selama-lamanya sampai dia mati pun nggak bakal dapat ilmu. Siapa itu? Orang yang malu bertanya dan orang yang sombong, meremehkan. Gak usah segan datang ke rumah kiai kita yang punya majelis di musola, di masjid. Datang kepadanya, tanyakan. Makanya sebetulnya kita ini bisa menjadi orang yang paham ilmu agama kalau nggak punya sifat gengsi. Karena saya lihat setiap saya datang ke kampung-kampung, saya lihat pasti ada ustaz. Cuma kadang yang saya heran tuh kok jamaahnya sedikit. Kenapa? Itu punya sifat gengsi. Belajar sama ustaz kita tidak mau. Nah, hendaknya kita ini mencari seorang syekh sholihin. Jadi sekarang kita membahas ciri-ciri syekh yang kita jadikan seorang pembimbing. Ciri-ciri ustaz yang kita jadikan seorang pembimbing. Yang pertama sholihin, soleh. Soleh itu apa? Mengamalkan. Jadi ada ustaz pernah belajar di pesantren, bahkan sampai ke luar negeri. Waktu pulang ternyata yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang harusnya dia amalkan. Jadi antara ucapan dengan perbuatan beda. Ini kita tidak ikuti. Karena yang kita ikuti yang pertama ciri-cirinya syekhin solih, harus soleh. Yang kedua mursyidin, pembimbing. Jadi dia bukan hanya ucapannya sama dengan perbuatannya, tapi dia mau ngurus. Ada ustadz yang kadang-kadang maunya itu di tempatnya sendiri, tapi kira terjun ke lapangan terjun itu kurang mau. Bukan sesuatu yang aib, bukan, karena orang punya kriteria masing-masing. Cuma ini tidak jadikan pembimbing kita. Yang kita jadi pembimbing samping dia soleh, yang kedua dia mau ngurus. Kalau bahasa kita sekarang, kalau bahasa gampangnya mau terjun ke lapangan, ini yang kita pegang. Kemudian yang kedua nasihin, mau memberikan nasihat, tidak pelit sama ilmunya. Kalau mau ngajari ilmu, kamu mau ngajari saya ilmu, wani piro? Berani bayar berapa? 1 jamnya sekian nih. Kalau kamu mau bisa, lumayan, boleh. Kalau nggak bisa bayar sekarang ya di kredit bolehlah. Kita belajar sama saya. Kalau 1 jam sekian, kita diangsuh 2 bulan apa-apa. Ini nggak kita pegang. Nasi dia mau memberikan nasihat, tidak pelit dengan ilmunya. Arifin bi syariah. Yang keempat, orangnya harus mengetahui tentang ilmu syariah. Tidak mungkin kita menunjuk seorang menjadi pemimpin kita, ustaz kiai kita, tapi dia nggak punya ilmu agama, nggak mungkin. Harus yang paham. Makanya hati-hati. Kadang ada orang baru berhijrah karena dia diustadkan, dikiaikan, masuk TV, punya media sosial, banyak yang nonton. Karena dulu berhijrah, akhirnya dia ngomongnya asal, tidak sesuai dengan syariat, tidak arifin bi syariah. Jangan kita ikuti. Ya. Jadi yang kita ikut ini adalah betul-betul ustadz yang paham masalah ilmu syariat, bukan yang terkenal. Ya. Jadi jangan sampai karena dia terkenal, akhirnya kita ikuti. Followernya banyak ini, Beb. Followernya sampai sekian juta. Kalau dia live, Beb, yang nonton sampai sekian ribu. Itu tidak kita ikuti. Yang kita ikuti betul-betul yang paham akan syariat. Yang kelima, salikin di thariqah. Kemudian menjalankan thariqah. Artinya menjalankan thariqah di sini, orang tersebut itu selalu mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang halal ya halal, apa yang haram haram, nggak pakai tawar menawar. Makanya kadang ada orang hari ini bilang halal,
besok bilang haram. Nah, ini hati-hati. Padahal pertanyaannya sama. Contoh, apa hukumnya makan katak? Contoh ini, makan kodok. Haram, tidak boleh makan kodok, karena itu termasuk binatang yang hidup di dua alam. Kemudian itu berbahaya. Akhirnya besok ada orang buka di samping rumahnya warung kodok. Akhirnya datang silaturahmi yang punya, kemudian memberikan sesuatu. Besok beda lagi. Oh, makan kodok sekarang beda, tidak seperti zaman dulu. Sekarang boleh, halal, tidak menjadi masalah. Nah, ini tidak boleh kita ikuti juga. Da'ikin lil haqiqah. Orang tersebut betul-betul paham tentang hukum-hukum yang pelik. Kayak contoh masalah-masalah yang berkaitan tentang akhir-akhir zaman ini. Bagaimana kalau seandainya terjadi percekcokan antara ustaz satu dengan ustaz yang lainnya? Apa yang harus kita lakukan? Jadi hukum-hukum yang pelik yang berkaitan masalah khilaf-khilaf. Ini kalau ada khilaf Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal, yang hendaknya menjadi jalan tengahnya ini yang mana? Jadi ini bukan hanya berbicara masalah ilmu agama, tapi solusi di dalam masalah permasalahan agama. Kamil akli. Yang kedua adalah sempurna akalnya. Artinya sempurna akalnya itu beliau bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Contoh, ada orang ingin bertobat. Dia ini biasa minuman keras. Kemudian dia datang kepada kita ingin bertobat. Tapi datangnya ini dengan keadaan yang tidak baik. Bau minuman kerasnya masih ada, kemudian juga baunya luar biasa, pakai baju seperti itu. Ustadz yang kita jadikan pembimbing kamil akli, dia akan cerdas menghadapi orang seperti itu. Dia tidak akan usir, kamu pulang dulu. Mau ke tempat saya, pakaiannya seperti ini, baunya seperti ini. Kamu pulang, bersihkan, baru datang ke tempat saya. Akhirnya pulang gak mau datang lagi. Harus kamil akli. Orangnya itu bijak di dalam menyikapi satu permasalahan. Makanya di zaman Nabi diceritakan ada seorang yang ingin masuk Islam, orang kafir. Tapi dia berkata sama Nabi, ya Rasulullah, saya ini ingin masuk Islam, tapi saya tidak bisa meninggalkan zina. Jadi saya memastikan syaratnya saya tetap boleh berzina. Sahabat-sahabat Nabi yang lain ini sudah marah, sudah ngeluarin pedang. Ya Rasulullah, boleh tidak saya penggal kepala orang ini? Ingin masuk Islam tapi kok malah tetap memberikan syarat ingin berzina. Kata Nabi, jangan, biarkan. Nabi tiba-tiba panggil sahabat ini yang mau masuk Islam. Wahai sahabatku, kalau kamu punya ibu dizinai mau enggak? Tidak mau ya Rasulullah. Saya penggal kepala orang itu kalau berani. Kalau kamu punya istri dizinai mau enggak? Tidak mau ya Rasulullah. Kamu punya adik dizinai mau enggak? Tidak mau ya Rasulullah. Kemudian kalau kamu ini punya saudari dizinai mau enggak? Tidak ya Rasulullah. Lalu Nabi panggil lagi, lebih dekat lagi. Sampai diceritakan saking dekatnya sampai Nabi langsung berbicara di telinganya. Apa kata Nabi? Kalau kamu berzina dengan seorang perempuan, itu perempuan kalau tidak ibunya seseorang, istrinya seseorang, adiknya seseorang, saudarinya seseorang. Lalu tiba-tiba sahabat itu terdiam. Lalu sahabat itu dipegang dadanya oleh Nabi. Kemudian Nabi bacakan sesuatu. Setelah itu sahabat itu mengatakan, demi Allah, setelah Nabi angkat tangannya dari dadaku, tidak ada satu maksiat yang akan lebih aku benci dunia ini melainkan maksiat yang namanya zina. Itu cara cerdasnya Nabi. Jadi diajak berpikir orang tersebut. Nah, yang dinamakan di sini syekh yang kita jadikan pembimbing adalah kamil akli. Wasi asobri, orangnya itu luas dadanya, artinya pemaaf. Jangan akhirnya sedikit diejek sama jamaahnya, digunjing langsung ngamuk. Kamu jangan datang lagi ke majelis saya, kurang ajar. Di majelis taklimnya kadang ada orang tidak menjaga akhlak. Ini beliaunya lagi menasihati, tiba-tiba ngobrol sendiri, ada nggak terima, marah langsung diusir. Harus ada yang namanya usudri, ya. Perlu memberikan ketegasan. Majelis taklim nggak boleh ngobrol, harus ada akhlak dan adabnya. Tapi dengan yang namanya kamil akli tersebut, dengan kebijaksanaan. Jadi memiliki adalah wasi'us sadri, yaitu lapang dadanya. Hasanah siasati. Kemudian orang itu cerdas, pintar dalam siasa. Siasa ini kalau bahasa kita ini apa? Politik ya. Memiliki pengetahuan tentang
dalam bertindak, jeli orangnya, cerdas. Jadi bukan politik masalah negara, bukan. Tapi orang ini betul-betul faham. Jadi setiap dia ingin melangkah itu, dia itu dihitung semua setiap langkahnya. Bukan langkahnya dihitung. Jadi diperkirakan. Kita besok akan dakwah ke sini. Cuma kalau kita dakwah ke sini, jangan kita langsung mendakwakan mereka. Tapi kita cari dulu kepalanya siapa di sana. Setelah kita dapat kepalanya, kemudian setelah itu kita ajak dia ngobrol, kita silaturahmi ke rumahnya, kemudian kita ajak. Gimana nih kalau sekarang kita mengajak teman-teman kamu untuk berhijrah? Sehingga kalau kamu sudah berhijrah, insya Allah yang lainnya bakal ngikut. Ini yang juga dinamakan hasanah siyasa. Orangnya cerdas dalam bertindak, tidak gegabah. Arifin bi tabaqatin nas, mumayyizin baina gharaizihim wa fitarihim wa ahwalihim. Nah, ini yang paling penting. Kemudian yang terakhir, syarat daripada seorang guru yang kita jadikan sebagai seorang pembimbing, dia ini harus arifin bi tabaqatin nas. Harus tahu kadarnya manusia. Saya bicara sama orang ini seperti apa? Saya bicara sama orang ini seperti apa? Jadi harus ada pembeda. Mumayyizin, dibedakan. Baina gharaizih, tentang dibedakan daripada tabiat. Karena orang itu tabiatnya beda-beda. Ada orang tabiatnya pelan, lembut. Ada sedang, tidak lembut banget, tidak keras banget. Ada yang keras banget. Sehingga harus dibedakan. Wa fitarihim, dan juga kecerdasan mereka. Ada orang yang cerdas banget, ada yang tidak. Kan cara berbicaranya kita harus dibedakan. Wa ahwalihim, dan keadaan mereka. Jadi seorang ustadz yang kita jadi pembimbing ini, dia ini setiap ngobrol itu kadang-kadang kita lihat kok beda. Sama orang ini ustadz kita bicaranya kayak gini gaya omongannya. Tapi sama ini beda lagi. Sama ini beda lagi. Itu yang dinamakan seorang syekh, seorang pembimbing. Jadi dia setiap memberikan ilmunya itu disesuaikan kepada siapa saya berbicara. Makanya kata Nabi, kallimun nas ala qadri uqulihim. Kalau kamu ngajak orang berbicara, sesuaikan daripada akalnya mereka, bukan akalnya kita. Jangan sampai gara-gara kita seorang ustaz punya ilmu balaghah, manteknya, nahwunya, sorofnya dikeluarkan semuanya. Orang paham dah, pusing dia, stres dia, nggak mau datang lagi. Sehingga kalau kita sebagai ustaz memberikan ilmu kepada seorang, disesuaikan dengan kadar orang yang kita anggap, yang kita ajak bicara. Jangan mentang-mentang kita punya ilmu apa, fikih, madzhabul arba, pembandingan 4 mazhab, semuanya diberikan. Jadi kalau ada kotoran ayam contohnya dari madzhab Imam Syafi'i seperti ini, madzhab air orang bingung, ini yang saya pegang yang mana ini? Sehingga jelaskan saja yang dia butuhkan. Karena yang namanya orang alim itu bukan yang mengeluarkan semua ilmunya waktu dia mengajar, tapi yang namanya orang alim adalah dia mengeluarkan ilmunya sesuai kebutuhan orang yang dia ajarkan ilmu kepadanya. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Baghdadi sampaikan pada keterangan kali ini. Jadi intinya, kalau kita memilih teman, maka pilihlah teman yang bisa menjadikan kita makin dekat kepada Allah dan Rasul-Nya. Pilihlah teman yang bisa menjadikan kita istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintahnya Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian jauhi pertemanan yang menjadikan kita jauh dari Allah dan Rasul-Nya. Menjauh dari mereka bukan memutus tali silaturahmi, tapi ini perintah dalam agama. Kalau kita ketemu, berbicara sesuai hajatnya. Tapi kalau kita ketemu, jangan meremehkan mereka. Itu yang teman yang harus kita cari. Sehingga kalau kita duduk sama orang, dia selalu mengingatkan kita akan kebaikan, itu yang harus kita pegang. Tapi kalau kita duduk sama orang selalu mengajak kita untuk berbuat yang haram, maka jauhi teman tersebut. Kemudian pilihlah seorang syekh, seorang guru bukan hanya memiliki ilmu agama, pengetahuan semuanya, tapi pilihlah seorang guru yang betul-betul antara ucapan dan perbuatannya sama, yang mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga bijak di dalam menyikapi setiap problem permasalahan di antara umat yang ada pada saat ini khususnya. Itu saja yang bisa bagi sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Gurunya lulus, lihat saja dulu Pak. Kemudian kita mulai melangkah dan tanya kepada
Nah, halo. Berarti intinya kalau kita bergaul itu kita harus memiliki teman. Artinya, dan teman yang bisa membawa kita keselamatan dunia dan akhirat. Kalau kita sih memang begitu kan ya, yang dikatakan ya. Ya karena bisa kita minimal bisa mendidik kita baik itu secara duniawi maupun akhirat. Sehingga kita selamat itu bukan dunianya saja, akhirat itu insya Allah selamatkan kita. Kita lihat, insya Allah kita bisa kayak begini kan bisa berkumpul di sana di akhirat itu di surganya. Berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Kalau masalah tentang tahta dan jabatan kita beda gitu, namanya di dunia kan. Cuma tinggal kita bagaimana mensikapi pergaulan ya, tinggal kita pilih maksudnya apakah kita harus membedakan secara signifikan itu. CS misalnya gitu ya, bisa bergaul saya. Nah kita harus bisa menempatkan gitu ya, Ustaz ya, menempatkan porsi kita masing-masing dalam hal pergaulan. Begitu aja Pak Ustaz, mungkin kita dijabarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inti pertanyaannya, bagaimana sih kadar kita harus memilah-milih teman? Memilah-milih teman itu yang jelas kita bukan untuk menghinakan atau meremehkan mereka. Allah ciptakan surga dan neraka kenapa? Karena memang ada penghuninya semuanya. Tinggal Allah sekarang ini berikan kita akal, tinggal memilih. Jadi hidup kita ini bukan menjalankan. Ada sebagian orang itu salah paham. Saya hidup di dunia ini menjalankan. Sehingga waktu ada orang nggak sholat, kenapa kamu nggak sholat? Saya menjalankan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau takdir saya ini sholat, saya sholat Ustaz. Sehingga Ustaz nggak usah ceramain saya. Jadi Allah berikan kita akal ini sebagai apa? Pembeda antara kita sama binatang. Kalau ada orang berbicara seperti itu akalnya nggak dipakai, jangan-jangan sudah mulai mengikuti daripada jalannya binatang. Karena binatang itu nggak pakai akal. Makanya jangan marahin waktu ada ayam masuk ke rumah kita kemudian dia buang air besar. Ya karena dia nggak punya akal. Kecuali kita mau berbagi akal separuh-separuh sama ayam. Insya Allah dia ke kita nggak bakal buang air besar. Dia yang langsung nyari kamar mandi, buang air besar di sana. Makanya di sini kita ini bukan memilah-milih dalam artian menghinakan, bukan. Tapi kita memilah-milih teman ini adalah untuk menyelamatkan diri kita. Dan yang pasti bukan menghinakan mereka. Ada orang yang kadang-kadang dia itu pilih-pilih teman tapi untuk menghinakan. Ada. Ini saya nggak bicara masalah dunia, ini khusus tentang akhirat. Jadi ada orang pilih-pilih teman sampai dia akhirnya merendahkan. Duduk saja nggak mau sama dia, kursi kosong, sana penuh, kita ngotot di sana. Padahal di sini kosong nggak apa-apa. Jadi yang dilarang itu kalau kita duduk berlama-lama dengan mereka, ditakutkan kekhawatiran kita akan kita ketarik kepada mereka. Itu yang diperintahkan dalam agama. Tapi kalau duduk sesaat kemudian ketemu, ya ajak kita mengucapkan salam kepadanya seperti biasa pada umumnya. Cuma yang dilarang itu kalau kita berlama-lama duduk dengan mereka. Kenapa? Karena ditakutkan kita akan terpengaruh. Hari ini kita tidak terpengaruh, besok wallahu a'lam. Makanya kita setiap sholat itu kita selalu berdoa, ya muqallibul qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, tetapkan hatiku dalam agamamu. Kenapa? Kata Nabi, cepatnya gerakan hati manusia lebih cepat daripada air yang mendidih. Daripada buih-buih di air mendidih. Kalau kita pernah lihat air mendidih, itu ada buih-buihnya. Cepat sekali. Hati kita lebih cepat daripada itu, kata Nabi. Makanya kata Nabi, akan datang zaman kepada umatku di pagi hari dia beriman, di sore hari dia keluar daripada imannya. Ada orang berjalan di sore hari dengan imannya, di pagi hari dia sudah keluar daripada imannya. Apa itu? Hati. Ya begitu cepat dalam berubahnya. Jadi arti memilah-milih ini bukan menghinakan, bukan merasa diri lebih baik, tapi kita berusaha untuk menjauhkan diri daripada sesuatu yang bisa merusak iman, akidah dan agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Jadi kita lanjuti, barusan kan kita jangan lama-lama berdebat dengan orang-orang yang nggak jelas. Bagaimana kalau kita kebalikannya? Kita mendekati dia lama untuk mengajak begitu. Untuk perjelas itu ya. Lama untuk perjelas dia. Ya, jadi lama satu kita mempengaruhi dia dari. Iya
Baik, ada pertanyaan. Ini kebalikannya, kalau kita lama-lama sama dia, tapi untuk menarik mereka, dilihat kepada kadar kita lagi. Kalau sekiranya kita yakin tidak akan terpengaruh dengan mereka nih, lama-lama, kemudian kita bisa menarik mereka, itu yang dianjurkan. Ya namanya dakwah itu bukan hanya mengajak orang yang sudah baik, tapi dakwah yang sungguhnya itu kita mengajak orang yang tidak baik kepada kebaikan. Arti dakwah itu kan mengajak orang untuk kembali kepada Allah. Nah kalau orang sudah kepada Allah, itu bukan dakwah, itu adalah seruan atau dakwah juga, tapi sifatnya lebih mudah. Yang berat itu kita mengajak orang yang jauh dari Allah menuju dekat kepada Allah, itu malah suatu yang baik. Bahkan kata Habib Ali Habsyi, tidak ada di zaman sekarang ini yang lebih menyenangkan hatinya Nabi Muhammad SAW kecuali mereka orang yang berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan. Dan dakwah itu tidak mesti harus naik mimbar atau ngajar seperti ini, tidak. Kita punya tetangga kita ajak sholat, kita punya tetangga kita ajak hadir majelis taklim, kita punya tetangga kita ajak sedekah, kita ajak tetangga kita untuk menghidupkan masjid dan mushola kita. Itu juga namanya dakwah. Jadi dakwah ruang lingkupnya tidak sempit, harus ceramah, harus naik mimbar, enggak. Mengajak orang untuk kembali kepada Allah, itu namanya dakwah. Sehingga kalau kita merasa yakin dengan keyakinan tersebut terukur, maka tidak menjadi masalah, bahkan itu sesuatu yang dianjurkan. Tapi kalau kita ragu, lebih baik tidak usah, tapi tidak putus asa di situ. Lalu kita cari siapa orang yang bisa mengingatkan mereka, itu dakwah juga. Jadi dakwah tidak mesti kita harus yang tampil di depan. Berapa banyak seorang ustadz kayak ulama sukses, ternyata di belakangnya banyak orang-orang kaya yang membantu dakwahnya beliau-beliau semua. Berapa banyak seorang ustadz kayak ulama sukses dalam berdakwah, ternyata di belakangnya ada Pak Polisi, Pak Abdi yang selalu menjaga beliau dalam memudahkan urusan dakwahnya. Berapa banyak seorang ustadz kayak ulama sukses dalam dakwahnya, ternyata di belakang mereka ada seorang RT RW yang mereka memiliki kekuasaan yang membantu daripada dakwahnya beliau semuanya. Jadi dakwah itu intinya bagaimana kita mengajak Allah dengan kapasitas kita masing-masing. Jadi kalau kita yakin tidak akan terpengaruh dengannya, kita bisa menariknya, maka tidak menjadi masalah. Kalau kita nggak bisa, jangan maksa. Tapi kita cari orang lain yang sekiranya bisa mengajak mereka, dan dakwah kita tidak putus di situ. Setiap salat kita doakan, kita sebut namanya agar Allah berikan mereka taufik dan hidayahnya. Wallahu a'lam bishawab. Jiwanya katanya kemarin sudah disampaikan juga oleh Kali Umat juga bahwa kita lihat setiap melihat orang siapa pun baik muslim ahli maksiat atau ahli taat, maka yang ada di sebelah kita pandangan kita adalah bagaimana dia itu bahagia dunia akhirat. Jangan kita ini benci saja tidak diwujudkan. Jadi benci maksiatnya kita selamatkan agar dia bahagia dunia akhirat. Jadi banyak pengalaman Ustaz. Mungkin ada satu pengalaman kemarin dijelaskan seorang ustaz duduk di KG, ternyata di KG itu ada lift yang begitu kelihatan transparan dan dia masih pakaian yang tidak berpakaian rasanya. Artinya dia seorang laki itu ternyata beristinya dengan ya Allah, bukan dia beristinya ya Allah. Semoga orang itu mendapat hidayah, bahagia di akhirat. Gak lama orang itu ternyata jadi masuk Islam. Dan ada satu pesantren tiba-tiba dia dibantu oleh orang Jepang, ya orang Jepang. Kemudian dia itu ada, dia ustaznya itu banyak yang ngomong di kampungnya bantu orang Jepang yang datang ke pakai jilbab. Sehingga ustaz itu menangis, ya malam hari menangis, dia melelehkan air mata sampai anaknya sudah ngomong itu gimana kita bantu orang Jepang. Ustaz hanya mengatakan doakan saja semoga dia masuk Islam. Betul, tidak lama dia setelah bersenyum 2 bulan, 3 bulan kemudian dia bersyahadat masuk Islam. Jadi jangan pandang orang itu ya seperti yang dijelaskan dia punya jiwa daging untuk istri, keluarga dan sekitar kita supaya hati kita tidak bisa menjadi dewasa. Terima kasih, mungkin bisa ditutup. Mungkin berdoa, kemudian ada hal-hal lain yang harus kita
Baik, alhamdulillah kita di penghujung daripada kajian kita. Jadi intinya mulai saat ini carilah teman-teman yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya. Carilah teman-teman yang bisa menyemangati kita untuk melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan jauhi pertemanan lingkungan yang tidak baik. Bukan untuk merendahkan mereka, tapi ini perintah dalam agama untuk kita menjauhi daripada mereka. Tapi kalau kita seandainya yakin tidak akan terpengaruh dengan mereka, kita bisa mengajak mereka, silakan. Tapi jangan memaksakan diri. Karena banyak orang-orang yang memaksakan diri atau bahasanya iseng, akhirnya ketarik sama mereka. Sehingga jangan akhirnya kita mencoba-coba. Tapi kita tidak putus asa di sana. Kita bisa cari orang yang sekiranya bisa mengajak mereka. Kita minta tolong kepada beliau, baik dengan mengajak secara langsung atau membuat kajian di sana. Dan itu juga namanya dakwah. Dakwah tidak mesti kita tampil, tidak mesti kita yang menyampaikan, tapi kita membuka jalan kepada mereka agar mereka ini bisa menjadi baik melalui daripada kisahnya orang lain. Kemudian pilihlah guru yang betul-betul bisa menjadikan kita ini memahami ilmu agama. Pilihlah seorang guru yang antara ucapan dan perbuatannya sama. Pilihlah seorang guru yang betul-betul memiliki sifat kesabaran di dalam mendidik. Bukan sabar di sini artinya waktu Allah dihina dimaki, syariatnya Nabi Muhammad dihina kemudian dia sabar, bukan seperti itu. Tapi yang dimaksudkan sabar di sini waktu dirinya dimaki, dihina, dia tidak pernah marah. Tapi kalau sudah agama Allah, Al-Quran, syariat Nabi, Rasulnya dihina dimaki, dia paling marah. Itulah hakikat daripada yang namanya marah yang baik. Mungkin itu saja yang bisa bagian sampaikan. Kemudian sekaligus pengumuman kepada para bapak ataupun ibu-ibu, dan tolong ini dianggap sebagai undangan. Insya Allah Majelis Salim Al-Fagir sekarang saya tinggalnya sudah tidak di Cirebon, tidak di Al-Bahjah lagi. Saya sudah hampir setahun lebih tinggalnya di Kuningan, tepatnya di Windu Haji ya. Nah di sana kita alhamdulillah sudah ada majelis namanya Al-Wasilah. Nama ini daripada saya punya guru Dr. Habib Sigab Baharun yang memberi nama. Dan ini majelis alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih hampir 1 tahun. Sudah 1 tahun lebih lah, 1 tahun lebih sebulan kayaknya, karena kita mulai di bulan Februari. Majelis sudah setahun. Kemudian juga kita ada rutinan di majelis tersebut setiap malam Kamis. Kita rutin setiap malam Kamis ada kajian. Baik malam Kamis pertama kita baca Rotibul Aqos, karena jamaah ingin ada dikit rotibnya. Malam Kamis pertama kita baca Rotibul Aqos. Setelah selesai baca Rotibul Aqos, kita akan artikan, jelaskan per kalimat ya, karena kita ingin mengusahakan yang hadir itu bukan cuma membaca, tapi tahu isi kandungan setiap kalimat yang dia baca dan keterangannya dan faedahnya membaca dzikir tersebut. Ditutup sesi tanya jawab. Malam Kamis kedua di Masjid Al-Wasilah membaca kitab Adabul Islam fi Nidawi Usrah, tentang satu kitab karangan Abu Buya Syekh Muhammad Al-Maliki tentang rumah tangga. Bagaimana cara mendapatkan rumah tangga yang sakinah wa warahmah dan seluk dan hiruk pikuk daripada rumah tangga tersebut seperti apa dan solusinya. Ditutup dengan tanya jawab. Kemudian ketiga malam ini, malam Kamis ketiga itu membaca Kitabul Hikam karya Habib Abdullah Haddad. Bukan hikam yang dikaji seperti Bu Yahya dia takwa, itu karangan Imam Ibn Abdullah Iskandari. Ini hikam yang kita pakai punya Imam Haddad. Itu setiap pertemuannya kita baca 1 kalimat beliau, kemudian kita artikan, kemudian kita jelaskan, kemudian kita buka sesi tanya jawab. Malam Kamis keempat kita membaca Maulid Al-Barzanji, karena di sana pengin Bib ada Maulid Barzanji. Kemudian tadinya kita artikan per fasal, setiap satu fasal kita artikan, kita jelaskan. Cuma kesini-sini pingin mereka lebih kenal kepada Nabi Muhammad secara langsung. Akhirnya kita membaca kitab Muhammad Insanul Kamil karangan Profesor Dr. Abu Yazid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Kemudian kita juga ada program namanya program nikah itu mudah. Jadi kita alhamdulillah di majelis sudah menikahkan 3 orang. Dan ini sudah masuk, kita buat biodata jadi resmi. Jadi kalau ada orang nikah susah, repot, silakan datang ke Kuningan, insya Allah akan dipermudah. Ini kita punya program seperti itu karena banyak anak-anak muda yang pengen nikah tapi kesusahan. Alasannya dana, mencari perempuannya susah. Sehingga kita buat program tersebut. Nikah itu yang pertama adalah mudah, kita bantu nyari. Kemudian untuk masalah semuanya kita bantu, ya. Kayak untuk masalah apa istilahnya, ya, yang berkaitan dengan perempuannya atau laki-lakinya. Kemudian di samping mudah, yang kedua kita buat murah, tapi tidak murahan.
Ya, jadi dekornya apa semuanya ada. Karena kita kerjasama di sana dengan beberapa orang, dan alhamdulillah dibantu untuk dekornya, untuk kameramennya semuanya. Ya, jadi insya Allah sangat murah sekali untuk biaya pernikahan. Kemudian yang ketiga, yang paling penting berkah. Karena kita taruh itu di malam Kamis keempat, banyak habaib yang datang. Paling tidak kita itu 3-4 habaib. Kemudian ada ustadz ulama sehingga didoakan sama jamaah yang rame-rame di sana mendoakan. Dan itu kita buat, kemudian kita ada biodatanya. Jadi resmi pakai formulir. Dan ini sudah kurang lebih laki-laki perempuannya hampir 5 lebih. Tepatnya lebih lupa, itu sudah masuk. Itu program kita di Masjid Al-Wasilah. Kita ada program juga namanya ngopi. Nah, ini barangkali ngobrol perkara iman, ya. Kita ada program namanya ngopi, ngobrol perkara iman. Al-Fagir masuk ke Kuningan di Window Haji, diberi amanah, Habib kalau ntar Habib jadi tinggal di sini, tolong ntar lebih banyak mengurus anak-anak muda. Kalau bapak-bapak, ibu-ibunya sudah banyak yang ngurus. Di sini Ustadz Kiai Ulama ndak kurang, tapi untuk anak muda kayaknya belum. Sehingga akhirnya Al-Fagir berpikir waktu sebulan atau 2 bulan kita cetuskan program ngopi. Itu sebelum Ramadan atau pas Ramadan kita langsung buat program namanya ngopi, ngobrol perkara iman. Jadi anak-anak muda yang belum ke masjid, ke musola, majelis taklim, itu kita rangkul. Mereka nongkrong di warung, kita datang ke warung. Mereka nongkrong di rumahnya temennya, kita datang di rumah temennya. Sistemnya cuma tanya jawab, tidak pakai baca kitab atau macam-macamnya. Kita mulai dari Bada Isya jam 8 sampai jam 10. Itu sistemnya cuma tanya jawab. Pertanyaannya bebas di sana. Kemudian di Masjid Al-Wasilah juga kita ada program namanya suling, subuh keliling. Jadi kita setiap subuh kita itu pindah-pindah musola. Di Window Haji kurang lebih ada 33 musola. Kita sudah hampir 11 kali putaran. Jadi kita berangkat sama teman-teman. Awalnya kita mulai cuma 2 orang. Sekarang alhamdulillah anak-anak mudanya juga ikut. Jadi hampir sekitar 30 orang. Kita datang ke musola yang ditentukan. Jam 4 kita berangkat ke sana, sholat subuh di sana. Yang jadi imam, semuanya yang biasa jadi imam di sana. Selesai Al-Fagir cuma ngasih kultum 7 menit. Selesai nggak ada pakai tanya jawab. Kemudian kita pulang. Itu beberapa program kita di Suling. Kemudian ini ada program baru di Suling, yaitu tur suling. Jadi kita bukan cuma di Window Haji, kita keluar Window Haji. Kemarin kita ke Gedung Arum, ke Garawangi semuanya. Nah ini beberapa program dari Majelis Taklim Al-Fagir Al-Wasilah. Dan kemudian tolong sekali lagi ini jadikan undangan tanggal 31 Maret, akhir Maret ini, Rebo malam Kamis. Insya Allah Majelis Taklim Al-Fagir Al-Wasilah akan mengadakan Isra Mi'raj sekaligus milad yang pertama. Alhamdulillah kemarin kita ngurus-ngurus perizinannya. Alhamdulillah sudah dapat, sudah tanda tangan semuanya. Insya Allah acaranya 31 Maret, Rebo malam Kamis di Masjid Jami Muawanah Window Haji. Insya Allah yang akan mengisi ya guru kita Dr. Al-Habib Segaf bin Abu Yabasan Baharun. Salah satu beliau pengasuh pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah Bangil Pasuruan Jawa Timur. Nah sehingga kalau bisa Bapak Ibu yang tidak ada kegiatan silakan tar hadir. Acaranya Bada Isya ya. Bada Isya. Kalau bisa nyampe sana maghrib. Jadi ntar bisa milih tempat di depan ya. Dan mohon ini dijadikan salah satu undangan. Sehingga yang tidak ada udzur silakan untuk bisa datang. Dan lebih enak lagi rombongan. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Mudah-mudahan kajian kita pada siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke tempat ini dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan istiqomah oleh Allah untuk selalu melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mempertemukan kita dengan orang-orang soleh, dengan teman-teman yang baik, dengan ustadz kiai ulama yang betul-betul mengamalkan ilmunya, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya rumah tangga yang sakinah wa warahmah. Allah berikan kepada kita anak-anak yang soleh dan solehah yang selalu mendoakan kita baik semasa hidup kita di dunia atau sampai meninggalnya kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rezeki yang halal penuh dengan berkah, dijauhkan kita daripada rezeki yang haram, dijauhkan kita daripada riba, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukupkan kita dengan yang halal, dijauhkan daripada yang haram. Dan mudah-mudahan semua doa kita, harapan kita, hajat kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah hadirnya kita di majelis taklim Nabi Muhammad ini insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah.
Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.